Berikutnya, warga di Kabupaten Bener Meriah meresmikan jembatan yang dibangun swadaya tanpa bantuan pemerintah. Kini jembatan penghubung Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren yang sebelumnya hancur akibat banjir longsor November lalu kembali berfungsi. Bahagia dan haru menyelimuti warga. Mereka berbondong-bondong hadir dalam peresmian jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pembangunan jembatan dan jalan ini menghabiskan anggaran 500 juta rupiah. Dananya berasal dari sumbangan masyarakat yang terkumpul hingga 1 miliar rupiah. Meski jembatan telah berdiri, inisiator gerakan swadaya ini terus mengajak warga untuk bersama membangun infrastruktur yang belum pulih akibat banjir dan longsor tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kabar berita yang luar biasa nih ya. Pemerintah kita berhasil membangun jembatan untuk rakyat di Aceh. Tapi bohong. Kenapa saya bilang bohong? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya Pak, jadi pasca banjir bandang kemarin ya, yang sampai ya sekitar udah hampir setahun ya, hampir setahun gitu. Itu kan sampai infrastruktur pada rusak, terutama jembatan-jembatan. Nah, jembatan ini sangat krusial karena menghubungkan titik-titik perekonomian kan Pak. Jadinya begitu jembatannya hanyut atau rusak gitu, tidak bisa dilalui, maka otomatis kegiatan ekonomi akan sangat terhambat. Maka menyadari hal itu dan pemerintah sangat lambat, katanya baru mau dibangun 2027. Ya, orang disuruh nahan lapar segitu lama, apa kan? Disuruh berenang, Pak. Nah, dan juga kan nggak mungkin juga, maksudnya kan, karena ini perkara ekonomi ini udah nggak bisa, udah wajib, karena kan ini udah masalah perut, Pak, masalah nafkah kan, apalagi yang sudah berkeluarga harus ngasih makan anak istri, jadi kan gimana masa mau cuman ngandelin yang ada di itu juga semua pada hancur gitu kan? Akhirnya mereka patungan, Pak. Patungan membangun jembatan, alhamdulillah terkumpullah dana 1 miliar untuk membangun jembatan kembali. Nanti ya yang penting bisa dilalui dulu deh. Jadi mungkin belum ideal banget, belum bagus banget, tapi yang penting bisa dilewati sehingga kegiatan perekonomian bisa lancar kembali, Pak. Ya, tapi bukan oleh pemerintah, Pak ya. Enak benar itu pemerintah gitu. Nanti kalau mau bangun stadion bola, ayo Pak silakan patungan gitu. Enak benar. Bangun sekolah itu sekolah-sekolah pada roboh. Oh iya silakan urunan warga urunan ya, bangun sekolah roboh nih biar orang-orang yang nggak mampu bisa sekolah, biar rakyat kita, SDM kita semakin cerdas, rakyat suruh aja, gaji guru cuman 300.000 sebulan, ya udah tolong urunan ya, suruh tolong gaji tuh ditambahin gajinya biar 3 juta lah sebulan gitu. Enak banget jadi pemerintah kayak begitu ya Pak ya. Yang menurut saya sih ini Pak, maksudnya ini pembelajaran apa yang bisa diperoleh dari sini Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. kita suruh turun aja Pak, nggak becus berarti Pak? Iya memang, iya nggak becus sama sekali Pak. Iya, Jadi Pak, ada maupun tiada pemerintah sama aja Pak. Rakyat juga Pak yang disengsarakan. Bayangkan Pak, waktu saya baca berita ini pertama kali, saya sampai terkaget-kaget Pak. Ternyata ucapan Pak Prabowo tuh benar adanya Pak. Beliau memang nggak punya tongkat Nabi Musa Pak. Ya, makanya rakyat Aceh disuruh patungan. Ya, nah di sini kan menandakan memang pemerintah kita tidak memiliki kemampuan Pak untuk mensejahterakan rakyatnya. Bayangkan ini kan sampai adanya banjir bandang akibat peruntukan hutan itu berubah Pak menjadi hutan sawit. Nah, adanya perubahan tersebut siapa Pak yang melakukannya? Pasti kan adanya campur tangan dari pemerintah. Ya, dan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang, Pak. Iya. Hasil sawit yang bertriliun-triliun itu misalnya itu semua tidak dinikmati oleh rakyat Aceh dan sekitarnya itu yang berada di sekeliling kebun kelapa sawit itu tidak. Mereka tetap aja orang susah miskin gitu misalnya, tetap perekonomiannya susah. Hasil dibawa semua ke Jakarta sama diekspor. Iya, bahkan kan orang-orang asing di luar sana Pak ya, yang pengen bantu warga Aceh itu dilarang Pak.
Ya waktu itu. Nah, sampai kan warga Malaysia, Pak, bilang ke khayalak ramai bahwa jangan sampai kita memilih presiden yang model kayak sekarang ini untuk pemilu berikutnya. Nah, ini kan menandakan, Pak, bahwa pemerintah itu dijadikan bahan lelucuan, Pak. Bukan hanya oleh warga negaranya sendiri, tapi sampai warga asing, Pak. Nah, di sini ketika saya melihat fenomena seperti ini, Pak, ya memang, Pak, beban rakyat tuh semakin kesini akan jauh semakin berat. Serem ya. Karena nggak ada peran negara sama sekali, Pak. Nah, berarti kan kalau begini, Pak, kejadiannya, ya sudah, Pak. Kita fokus terhadap urusan kita masing-masing. Nggak usah peduli untuk mikirin bayar pajak, ya. Bahkan pajak aja nggak jelas, Pak, peruntukannya untuk apa. Bisa digelapkan. Nah itu kan. Nah berarti kan memang pemerintah ini nggak mau ikut campur sama sekali, Pak, kepada hajat hidup rakyat yang mereka pimpin. Nah kalau menurut saya sih, Pak, dengan kejadian-kejadian yang terus berulang seperti ini, yang saya takutkan, Pak, ya, ini ada perpecahan, Pak, ya, di dalam bangsa ini, Pak. Karena rakyat sudah semakin nggak percaya, Pak, kepada pemerintah. Nah, tetapi kan pemerintah yang saya bingungnya, Pak, ada ucapan dari Menteri PU malah mengucapkan rasa terima kasih gitu untuk rakyat Aceh. Luar biasa, ya, Pak. Luar yang sudah biasa. urunan Saya gitu. sebelah tangan nih, Pak. Luar biasa, luar biasa. Jadi pemerintah tuh hanya mengucapkan terima kasih ya, nanti saya gunting pita. Ini kan, aduh. Oh, ini ngomongin Menteri PU Pak Dodi Hanggodo ya. Nah, ini orang lagi dibidik sekarang nih, Pak, nih ya. Pak Menteri, Pak nih tandain nih, Pak, ini. Pak Dodi Hanggodo ini membawa anak istrinya rombongan ke Amerika dan dicurigai mereka mau nonton Piala Dunia di sana pakai uang negara. Kenapa? Karena anak dan istrinya tercatat dalam rombongan delegasi negara. Otomatis kan rombongan itu pasti dibiayai negara. Memang itu sudah diklarifikasi, ditepis. Oh enggak, itu pakai uang sendiri. Kenapa anak istri saya dimasukkan itu karena supaya mudah mengelompokkannya dalam kelompok. Ya rombongannya biar nggak misah-misah, maksudnya begitu katanya. Pertanyaannya, emang kenapa harus bawa anak istri? Nah, emang itu, ini kan hajat acara negara, misalnya katanya ada konferensi apa nih sebentar nih, katanya nih Forum PBB itu, Pak, Juli 2026. Nah, Forum PBB ini emang apa urusannya istri anaknya tercantum juga gitu kan? Ya udah beliau aja sebagai menteri kan, sebagai perwakilan negara gitu. Ya kenapa kalau misalnya emang katanya itu pakai uang pribadi, itu mereka harus ikut gitu, harus banget ikut mereka. Ya kan pengen nonton final Piala Dunia. Nah, kalau itu kan berarti kan nggak bisa dibantah, berarti bener dong, Pak. Bapak jangan bohong nih, Pak, yang bener nih, Pak, ya, Pak Dodi, ayo. Ya sayang, Pak, untuk dilewatkan. Ya. Nah inilah, Pak, model-model para pejabat di negeri kita, Pak. Bagaimana rakyat itu makin nggak murka, Pak, kepada para pemimpinnya. Karena pemimpinnya sendiri tidak memberikan suri toladan terbaik. Udah jelas nih keadaan negara kita nih, sampai rakyat Aceh itu harus patungan bikin jembatan yang seharusnya ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Malah mau nonton final Piala Dunia, ini kan kocak, Pak. Dengan membiayai anak dan istri dia gitu ya. Itu miliaran pasti, Pak, biayanya, Pak, keluar negeri. Nggak bisa, emang makan cuma sehari kayak kita ke taman safari kan nggak begitu. Tiket pesawat, belum akomodasi selama di sana, belum lagi tiket final Piala Dunianya, Pak, yang saya yakin nggak murah, ya. Ini kan berarti pemerintah ini kerjanya tuh ngapain gitu? Ya, udah syukur alhamdulillah, Pak, rakyat tuh nggak seperti rakyat di Nepal, Pak, yang langsung istilahnya menurunkan para pemimpinnya tuh bukan dengan cara baik-baik, Pak, ya. Nah, tetapi kan pemimpin kita ini nggak sadar bahwa rakyat kalau dipertontonkan hal-hal seperti ini terus, ya mereka juga punya ambang batas kesabarannya, Pak. Nah, tetapi kan yang saya lihat ini udah Menteri PU, ya, bawaannya Pak Prabowo dengan seenaknya gitu, bukannya merasa malu ketika rakyat Aceh itu urunan untuk bikin jembatan,
malah dengan kata-kata mutiaranya bilang terima kasih. Ini kan sebenarnya itu tamparan Pak bagi pemerintah. Itu menandakan pemerintah emang nggak bisa kerja. Intinya kan itu Pak. Tapi jago ngabisin duit. Iya, tapi bayangin anggaran belanja negara dipakai untuk apa? Hah? Ini kan kayak anggaran MBG aja Pak, ini udah jelas Pak, sangat menggerus gitu. Ya, anggaran belanja negara. Bukannya dipakai untuk bikin jembatan di Aceh, malah tetap istiqomah Pak. Dipakai untuk MBG yang nggak ada berfaedahnya itu. Nah, jadinya kan rakyat semakin males Pak untuk misalnya bayar pajak. Ngapain bayar pajak kalau uangnya dipakai bukan untuk kesejahteraan rakyat lagi? Dan sebetulnya ini Pak, kalau misalnya pemerintah itu cuma ngandelin penerimaan dari pajak, emang Indonesia nggak punya sumber daya yang lain? Bukankah sumber daya alam Indonesia melimpah ruah dari mulai tambang? Jadi dari ini bumi, misalnya bumi Indonesia Pak, yang di dalam buminya juga bernilainya bertriliun-triliun dolar, kan? Dari mulai tambang, batu bara, minyak, gas, bahkan katanya punya nuklir juga, kita punya misalnya kayak uranium yang sumber daya. Terus yang di atas buminya Pak, yang hasil laut, ikan, semua kekayaan yang pohon-pohon yang tadi kelapa sawit segala macam. Terus yang pariwisata, semua kalau berdayakan dengan benar, itu kayaknya kita nggak usah bayar pajak lagi deh Pak. Ya memang kalau secara hitungan matematikanya Pak, ini negara kita ini masalahnya cuma satu Pak. Korupsi, nggak ada yang lain. Ya. Karena apa? Karena semua hitungan matematika yang ada Pak untuk negeri ini itu ambiar semua Pak. Karena ya kita kan dianugerahi oleh banyaknya kekayaan alam Pak yang luar biasa. Apa sih yang nggak ada di negeri kita? Tetapi kok kenapa kekayaan alam ini tidak bisa mensejahterakan rakyatnya? Nah ini kan akhirnya menjadi kutukan Pak. Ya sudah bisa dipastikan Pak, hanya untuk segelintir orang saja. Ya kenapa sih kayak misalnya nih, banyak orang yang berlomba-lomba pengen jadi pejabat. Sampai mereka tuh menjadikan seseorang yang nggak semestinya jadi wakil presiden Pak. Tetapi dipaksakan juga agar dia bisa terpilih untuk menjadi presiden. Berarti kan itu udah jelas Pak, tujuan utamanya ya sekedar ambisinya saja menjadi presiden. Bukan untuk bagaimana nih mensejahterakan rakyat. Ya soalnya dia menghalalkan segala cara Pak. Nah jadi mau sampai kapanpun, bangsa kita ini nggak akan kemana-mana Pak. Ya saya sih ya cukup ini Pak ya. Kalau boleh saya angkat 2 jempol Pak untuk rakyat Aceh. Iya. Bayangkan mereka ini yang terkena dampak bencana alam, ya, padahal itu bukan hasil buat tangannya mereka sendiri, tapi mereka tuh mau berbesar hati gitu Pak. Untuk patungan ya? Untuk patungan, untuk membangun jembatan di daerah mereka sendiri, padahal alam mereka sudah dirusak, ya. Tetapi mereka juga yang harus ketempuhan. Nah ini luar biasa Pak, mental rakyat Aceh Pak. Ya memang rakyat Aceh dari dulu zaman penjajahan juga sudah terbukti Pak, kualitasnya gitu. Mereka itu bukan bangsa yang ecek-ecek gitu, ya. Nah, tetapi yang saya bingung nih saat ini Pak, kok yang menzolimi mereka itu bukan bangsa asing, Pemerintah, tapi bangsa sendiri, yaitu pemerintah kita Pak. Nah, pemerintah kita ini nggak sadar, Pak. Kalau misalnya nih, Aceh saja kan dulu itu sempat, Pak, adanya gerakan Aceh Merdeka. iya. Ya, sampai bertahun-tahun lamanya. Itu zaman Orde Baru itu Pak. Nah, apakah pemerintah tidak khawatir, Pak, gerakan ini akan muncul kembali? Malahan lebih dahsyat gitu, Pak. Kalau misalnya rakyat Aceh itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini saya bingung ini. Pemerintah Pak Prabowo ini maunya apa sih? Gitu. Apakah hanya sekedar jabatan aja yang mereka kejar? Nah ini kan yang patut dipertanyakan Pak. Oh misalnya nih sekelas kayak Menteri PU aja tidak bisa menunjukkan rasa empati kepada rakyat Aceh. Berarti kan itu cerminan Pak dari pemerintah. Ya memang pemerintah kita nggak punya rasa empati buat rakyatnya. Ya.
Ya sekelas menteri seperti itu. Nah, coba deh Pak Afi bayangkan Pak ya, kenapa sih para menteri ini ketika berbicara Pak di depan publik itu nggak ada isinya sama sekali Pak. Bahkan kalau perlu nggak usah bicara deh, ya. Padahal pinter loh Pak. Itu ITB loh Pak. Nah itu berarti kan ada yang dia contoh Pak. Kira-kira siapa yang dia contoh? Ya bosnya Pak, Nah atasannya. itu nggak mungkin Pak sekelas menteri bisa seenaknya aja ngomong gitu ya tanpa dia pikirkan. Pasti kan dia melihat ada yang dicontoh Pak. Nah siapa lagi? Atasannya menteri. Ya iyalah. Ya itu Pak. Ya itu dah. Ya kita semua udah tahu lah sampai kita bikin podcastnya sendiri Pak. Ya. Karena apa? Karena kita nih di sini bukannya senangnya mengkritik pemerintah terus, tapi pemerintah sendiri itu Bebal. nggak pernah mengevaluasi dirinya, Pak. Ya, bahan kritikan masyarakat itu dijadikan kayak lelucuan buat mereka. Nah, kalau misalnya, Pak, kejadian seperti ini ya tidak dijadikan sesuatu yang penting bagi pemerintah, saya nggak tahu deh Pak mau ngomong apa lagi. Ya memang pemerintah saat ini ya kecenderungannya itu hanya untuk melanggengkan kekuasaannya aja. Ya. Bukan untuk memikirkan bagaimana nih rakyat besok mau makan apa boro-boro Pak mereka pikirkan. Ya, kayak jembatannya nggak mereka pikirkan gitu. Itu kan sekedar benda mati Pak. Ya, emang bangun jembatan itu membutuhkan biaya berapa sih? Ya, masa rakyat Aceh dengan urunan aja bisa? Pemerintah punya dana yang jumlahnya triliunan, ya. Kenapa kok dialokasikan bukan untuk sesuatu yang lebih urgent gitu? Tetapi untuk sesuatu yang memang nggak ada fungsinya sama sekali, yaitu program MBG Pak. Dan Kopdes kalau boleh saya tambahkan. Lebih Kopdes malah banyak yang bilang lebih parah daripada MBG Pak. Nah itu. Ya intinya bukan soal MBG atau Kopdesnya. Semua program yang diniatkan bukan untuk rakyat, melainkan untuk perkaya diri. Gitu. Iya. Ya sekarang kenapa sih masyarakat terus mengkritik pemerintah? Ya karena pemerintah membuka celah itu semua Pak. Ya. Nah, tapi yang saya bingung pemerintah tuh dengan kepedeannya. Kok tetap istiqomah gitu Pak, menjalankan program-program. Ya karena nggak pernah dapat sanksi Pak. Siapa yang mau ngasih itu. sanksi kan? Nah itu. Ya kong-kalingkong semua. Benar Pak. Ini kan caranya misalnya kayak Pak Prabowo nih. Sudah banyak rakyat yang meminta agar jabatan Kapolri itu segera ya Kapolri yang saat ini diganti. Tetapi kan kayaknya beliau tidak mendengarkan gitu Pak. Apa yang menjadi jeritan rakyat. Ya terus ini dijalankan gitu. Ya akibatnya ya susah Pak. Pemerintah ini merasa kayak kebal hukum gitu. Karena nggak ada yang berani untuk menyentuh mereka. Nah itu sih Pak yang saya sih melihatnya ini apa ya. Kalau pemerintah tidak segera Pak memperbaiki diri mereka. Yang saya takutkan ini negara kita bisa pecah Pak. Ya. Karena tanda-tandanya itu ya mungkin masih belum terlalu terang benderang. Tapi yang saya takutkan Pak, ini berjalan dengan senyap gitu. Iya. Tiba-tiba meledak, walah. Serem banget sih. Itu Pak. Auzubillah min dzalik ya Pak. Ya saya berdoa aja terbaik, semoga Allah memberi hidayah pada pemimpin-pemimpin kita dan memberi kesabaran kepada rakyat kita. Semoga rakyat yang sabar itu, apalagi yang sudah urunan 1M itu semuanya masuk surga gitu ya. Amin. Sementara penjahat-penjahat kekuasaan itu kalau nggak tobat juga yang neraka gitu. Doanya udah gimana lagi kita coba? Ya karena doa orang yang terzolimi kan langsung Pak. Ya, Allah yang mengijabah. Ya. Ada lagi Pak? Ya, waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa tahu ya kenapa kita ini kesannya tuh kayak marah-marah kepada pemerintah. Bukan karena kita sifatnya pemarah, tetapi di sini kita melihat kok ketidakseriusan pemerintah untuk memikirkan rakyatnya. Nah inilah yang patut dipertanyakan. Nah semoga dari apa yang kita bahas ini, ya, teman-teman semuanya bisa ikut menyuarakan ya rasa ketidakadilan ini. Karena kalau kita diam saja, mungkin pemerintah semakin semangat
untuk membuat program-program yang nggak jelas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.